Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa beribadah kepada Allah dengan istiqamah sampai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pengen boten husnul khotimah? Ya, pengen. Ini salah satu cara husnul khotimah niku adalah istiqomah. Terus bagaimana agar kita niku bisa istiqomah? Niki perkara sepele tetapi berat. Gini apa mboten? Istiqomah seakan-akan perkara sepele, tapi untuk menjalankannya perlu perjuangan. Oleh karena itu ada cara atau kunci praktis untuk tetap istiqomah. Yang pertama apa? Mulai dari yang kecil. Mulai dari sing alit tapi rutin. Jadi kadang kesalahan kita niku besar, amalane mari ngono besuke mboten malih. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling rutin, konsisten walaupun itu sedikit. Niki hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita semua punya amalan rutin. Misalnya baca istighfar sehari pinten 100 minimal. Kemudian baca nomale subhanallah bihamdihi subhanallahil azim misalnya ping 100. Dan lintu-lintunipun kecil sedikit tetapi rutin. Niku namanya istiqomah. Dan istiqomah niki mendatangkan ketenangan. Biasanya lek sampun rutin membaca amalan niki, misalnya istighfar, lek besok ndak baca lagi biasanya rasane gelisah, nggih, boten tenang. Yang biasa baca Al-Qur'an 1 juz, besok mungkin ndak sampai 1 juz, rasane gelisah. Nah inilah istiqomah itu walaupun sedikit tetapi rutin, dan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita biasanya sholat sunnah ya, duha misalnya, rutin 2 rakaat. Walaupun sedikit rutin, saya mali ditambah 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat monggo. Itu amalan yang bisa kita lakukan. Allah berikan waktu kita banyak, napa malih pagi ya. Banyak panjang waktunya, malam juga panjang. Allah berikan kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya baca mantun subuh setengah juz ya, atau 2 halaman 3 halaman, mari ngono ibu-ibu masak saya. Nggih. Tapi lek kesel kadang dilem nggih. Kemudian sakit juga sedekah subuh. Nggih, panjenengan enggak ada celengan, enggak ada kotak amal. Setiap hari rutin, nggih. Wonten rutin nggih? Oh, alhamdulillah. Kata sih rutin berarti ibu-ibu. Walaupun cuma 500 atau 1000, ya. Kalau nanti sarek sanjang kanjenengan di tempat saya niku pos kamlinge wonten jimpitan. Nggih. Kadang 500, kadang 1000, 2000 terserah. Yang penting rutin. Nah, malin nyalapin jimpitan mantun subuh. Nah, saya niku didoakan sinten? Malah malaikat mendoakan orang yang bersedekah setelah subuh itu. Dengan doa bagaimana? Ya Allah, tambahkanlah orang yang bersedekah, tambahkan rezeki. Ya, sebaliknya orang tidak bersedekah ya didoakan sebaliknya. Ya. Kemudian yang kedua adalah cara istiqomah itu cari dan jaga lingkungan yang soleh. Alhamdulillah wonten nabah soleh teng mriki. Cari dan jaga lingkungan yang soleh. Lingkungan yang soleh itu kita bentuk dimulai dari di sini musola ini. Bagaimana lingkungan kita menjadi lingkungan yang soleh, wonten pengawasan, wonten majelis ilmu, bersama-sama menuju soleh. Kita berusaha menjadi soleh, tapi jangan merasa soleh. Kalau merasa soleh itu merasa cukup dengan amal yang sedikit. Kalau berusaha menjadi soleh, terus berusaha, jangan puas menjadi orang soleh.
Jangan sampai puas menjadi orang yang soleh. Wah, aku puas wis amalku wis banyak. Iya lek diterima. Lek mboten. Nah, misalnya ngoten nggih. Jadi terus berusaha kita beramal soleh, tapi jangan merasa soleh. Nggih. Disampaikan kita berteman dengan yang soleh itu memang anjuran. Nggih. Dalam hadis disampaikan permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibaratnya seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Ya, penjual minyak wangi akan membuat kita wangi, tapi pandai besi akan kita mungkin kepanasan, kena percikan api. Ya, dahulu kita pernah ceritakan. Jadi bergaul dengan teman yang soleh itu penting. Panjenengan ibu-ibu, bapak-bapak, ya, adik-adik sekalian, mencari teman yang gelem diajak sholat misalnya, gelem diajak ngaji, gelem diajak majelis ilmu niku saling mengingatkan. Nggih. Karena lek teman buruk itu ngopi bendino berjam-jam, akhirnya katut nggih, mari ngopi wis campur wis macam-macam. Nauzubillah min dzalik nggih. Kemudian yang ketiga adalah agar istiqomah itu terus isi bensin dengan menuntut ilmu. Nggih. Panjenengan yang naik mobil nggih, apa Yono ya, Bumur ya. Saya pun juga sama ya. Kalau berjalan ke sini tanpa ada bensinnya nyampe napa mboten? Ya mboten. Kita pun ngoten mau ke akhirat tanpa ilmu nggih nyampe ke surga mungkin ribuan tahun baru nyampe. Nauzubillah min dzalik. Tetapi kalau dengan ilmu insyaallah akan lebih cepat mencapai surga. Lenggah mawon, duduk mawon di majelis ilmu itu termasuk taman-taman surga. Lah niku yang sering dilupakan. Orang yang menuntut ilmu itu sedikit ya, sehingga orang yang masuk surga itu lebih sedikit daripada yang tidak masuk surga. Nggih. Jadi ilmu yang kita cari itu merupakan bahan bakar untuk istiqomah. Nggih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tanpa ilmu salate bisa ndak karu-karuan. Tanpa ilmu ngajine nggih tepel-pal. Nggih, tanpa ilmu nggih ibadah puasae mungkin sampai beduk sehingga puasa beduk wonten niku. Lah misale ngoten. Nah, karena niku sedaya kita butuh ilmu. Kemudian yang keempat agar istiqomah itu apa? Buat jadwal ibadah yang realistis. Jadi panjenengan damel jadwal ibadah sing saged dilakoni sesuai dengan kemampuan. Agendae misalnya benjing mantun dugi nggih, panjenengan mungkin badhe tilem wudurin sambil kejeding wudurin salat sunah 2 rakaat atau salat witir kemudian tilem. Sebelum tilem baca surat Al-Mulk. Saged nggih Bu Al-Mulk nggih sampun hafal nggih? Ya alhamdulillah pun sedaya maos aturenge tilem kados niki nggih. Wis hafal nggih. Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir nggih. Kula kadang maos lek pas wangsul yang ngriki ya, sambil di mobil maos nggih. Nggih, khawatir lali lek pas tilem ngoten. Jadi ada yang baca Al-Mulk mantun Isya nih, sampai rumah baca nih. Karena nopo? Ini sangat penting untuk menjadikan kita terbebas dari siksa kubur, agar alam kubur kita niku menjadi terang benderang. Nih, baca surat Al-Mulk ya. Jadi ngoten. Sehingga kita tadi buat jadwal yang rutin yaitu sholat duha 2 rakaat. Saat niki duha lebih awal. Jam pinten nggih? Jam 5 lebih 17, 18 atau 19 menit, katakanlah 20 menit. Nah, yang panjenengan yang masih berada di mihrab ya, di masjid atau di rumah nggih ibu-ibu misalipun, nah niku habis ngaji langsung sholat bae. Minimal 2 rakaat ditambah nggih saged sampai 8 rakaat. Niku rutin insyaallah. Pahalanya malah setara dengan apa? Pahala haji dan umroh nggih. Ustaz Nurdin biro umroh ya, nawaraken kita umroh nggih sakniki dilatih saderenge umroh piyambak teng grone masing-masing nggih. Lek bapak-bapak teng masjid atau musala, ibu-ibu teng rumah nggih saged. Nggih. Mantun subuh zikir, baca Quran
kemudian jam 5 20 menit pada saat ini atau pas matahari seujung tombak niku panjenengan salat 2 rakaat ya. Salat nopo isyraq baca. Jadi ngoten. Kemudian yang kelima adalah agar kita niku istiqomah, caranya lakukan muhasabah, evaluasi, menghitung. Okay. Sampai Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Jadi sibukkan diri kita niku menghisab amalan kita piyambak. Sibukkan diri kita dengan menghisap amalan kita dahulu. Ndak usah ngitung dosane wong liya. Nggih, ndak usah menghitung dosanya orang lain. Oh iku mari ngono-ngono, mari ngono-ngono maneh. Orang yang biasa menghitung dosanya orang lain biasanya lupa tentang dosanya sendiri. Nggih. Walaupun kita diolok-olok, walaupun kita macam-macam, iku anggaplah amalan celengan pahala kita di yaumil akhir. Orang baik itu tidak akan lepas dari olokan. Nggih. Napa malih tiyang jahat, nggih. Maling iki mboten tenang, gelisah terus. Nah, tapi orang mukmin itu Allah berikan ketenangan walaupun banyak olokan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya paling berat ya. Para nabi dahulu paling berat ujiannya olok-olokannya. Bahkan yang memusuhi Rasulullah adalah paman-pamannya sendiri, bayangkan. Ponaan dibenci paman. Kalau kita dibenci orang lain mungkin mendingan, tapi kalau orang yang benci adalah ordal, orang dalam, rasanya pripun Bu? Oh, loro. Panjenengan diomongi tiang mungkin tidak terlalu sakit hati, tapi lek diomongi anak, pripun rasanya? Oh, ngenes. Oh, kroso. Soalnya apa? Anak itu yang kita rawat, kita jaga, kita biayai, wis macam-macam disediakno, rumah digawekno, sawah wis disiapno. Mobil gitu tumbasaken, nyeletuk kata-katanya nyakiti hati, rasanya pripun Bu? Gregeten ya. Soalnya kadang tiang sepan iku sakit, tiang sepan iku cepet kena penyakit bukan karena penyakit makanan, tapi kadang penyakit omongan. Dari sinten? Dari anak. Leda dari anak toko mantune, lha ngoten nggih, gantian. Tapi teng mriki mboten wonten kan nggih, insyaallah. Nggih, mboten wonten, alhamdulillah. Saya tuju alhamdulillah, masyaallah. Niku teng Jawi, Bu. Soale kula wau ningali wonten bapak-bapak, mbah-mbah, usianya pun 80 tahun. Kondisine pun buta. Semerap buta, mboten saged ningali. Nggih. Niku tergeletak di jalan raya, di pinggir, di trotoar sambil kemulan damel napa? Sak plastik niku lho. Karena napa niku ternyata dibuang sama anaknya. Naudzubillah min dzalik. Kula lek cerita kuwata wonten mawon hampir tiap pekan niku kata tiyang sepah dibuang anaknya. Lah niki zaman apa sakniki? Akhir zaman kados niki pun. Nggih. Naudzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu kita harus wanti-wanti, jaga, siap-siap, siapkan fisik, mental, siapkan harta kita untuk hari tua. Soalnya panjenengan maringi anak niku mboten ukuran, tetapi lek anak maringi yang sepa diukur-ukur, dihitung-hitung, kadang dianggap utang. Ngoten nggih? Tak ngriki kan mboten teng Jawi. Nggih. Pak, sampean utangi 1 juta loh, aja lali bayar. Wah. Astagfirullahaladzim. Lek bapake ibuke ngasih maringi anak wis ndak ukuran wis. Anake seneng melok seneng, anake susah nggih melok susah, anake utang dijauhi kali bapak ibuke, padahal wis berkeluarga kadang ngoten nggih. Nah, itu misalnya itu adalah gambaran bagaimana kasih sayang orang tua kepada anak. Oleh karena itu sebagai anak pun juga harus memberikan kasih sayang sebagai istilahnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kula ngenes ningali nggih. Wow, nggih teng pundi malih teng Bulsari napa ngoten lho. Jadi seorang ibu niku ndak boten jauh teng daerah kula Bulsarian. Seorang ibu sudah 3 hari di mana ngoten nggih? Di tempat di mushola atau di masjid itu nyari anake nggih
Ketika sampai di rumah anaknya diusir, mboten terima. Dengan alasan dulu ibunya menghabiskan hartanya. Jadi mboten saged ngoten. Memang latar belakang orang tua berbeda-beda, tapi ketika sudah tua, ya, kita niku dianjurkan untuk berbakti. Ya. Tidak usah menilai masa lalu orang tua, karena berbakti ini termasuk adalah pintu surga. Berbakti kepada orang tua niku salah satu pintu surga. Ya. Jadi ngoten. Kadang rebutan warisan, ya. Ibuke bapake mboten roto bagine, anake pegel. Ya, misalnya ngoten. Lah niku bukan hak kita untuk seperti pegel pada orang tua, karena orang tua sudah berjuang untuk menghidupi kita, menjadikan kita dewasa. Kemudian yang keenam adalah jangan meremehkan dosa kecil agar istiqomah niku. Dosa kecil kalau ditumpuk jadi besar. Ibaratnya debu yang nempel di kaca sedikit. Ya, misalnya musola niki kacanya boten dibersihani sampai setahun 2 tahun. Katose pripun? Nah, butek. Ya, tapi karena sering dibersihkan, insya Allah menjadi bersih. Sama dengan dosa, dengan istighfar, dengan taubat, dengan sedekah, itu adalah membersihkan dosa. Kalau dosa itu adalah kita menjatuhkan kehormatan orang lain, bagaimana cara taubatnya? Yaitu yang dijatuhkan ditinggikan lagi, nyuwun sepunten, dan dijaga nama baiknya, ditinggikan lagi nama baiknya. Nah, itu dosa untuk yang menjatuhkan nama baik orang lain. Kemudian yang ketujuh adalah agar istiqomah itu apa? Jangan pernah putus berdoa. Napa dongane? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Niki sering diwaos nggih. Ya muqallibal qulub, monggo. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Monggo ibu-ibu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Niki supados kita niku istiqomah, dijaga keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artosipun wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Nggih. Jadi donga terus kepada Allah, ya Allah paringono kula husnul khatimah. Ya Allah jagalah hidupku dan matiku ya Allah ya. Jadi seperti itu. Soalnya teng Semboro niku wonten tiyang pejah katosen sudah beberapa jam atau 1 hari atau 2 hari sambil kados sujud ngoten nggih wis kaku tapi. Nah, karena dia sendirian di rumah, anak-anaknya kerja di luar Jawa. Nggih. Jadi ngoten. Jadi lebih baik nggih kalau kita bekerja ya Mam ya, dekat dengan orang tua enak wis. Jadi istiqomah. Yang walaupun dekat berpenghasilan berapapun yang penting berkah. Nggih. Apa yono kali puterane kan celak nggih. Masyaallah. Jember paling jauh nggih. Jadi sekecok nggih. Apa salah nggih celak, malah mobilnya parkir tengah cenge di depannya. Sedaya ibu nggih insyaallah mriki enak celak-celak putra-putrinipun. Jadi ketika panjenengan butuh perawatan tidak jauh-jauh. Nah, jadi ngoten. Jadi hidup yang berkah itu adalah yang dekat dengan orang tua, ya, yang selalu berbakti kepada orang tua. Nggih. Anak-anak sekarang kenapa banyak yang gelisah? Nggih, walaupun dia sudah sering tamasya kemana-mana, tapi hatinya masih merana. Karena apa? Karena tidak atau kurang berbakti kepada orang tua. Orang yang kurang berbakti kepada orang tua gampang gelisah. Orang yang kurang berbakti kepada pintu surganya itu gampang gelisah. Karena Islam itu fitrah. Sudah ditentukan seorang anak berbakti kepada orang tuanya, seorang istri berbakti kepada suaminya. Itu sudah jelas. Bagaimanapun keadaannya diusahakan, diperjuangkan. Jangan merasa baik. Kita beribadah kepada Allah, jangan merasa sudah banyak ibadah kepada Allah. Kita berbuat baik kepada pintu surga kita, jangan pernah merasa aku sudah banyak perjuangan. Tidak.
Jadilah perbuatan baik itu kehausan bagi kita untuk selalu menjalankannya, supados napa? Agar Allah meridhoi kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mugi-mugi kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk istiqamah, untuk berbuat baik kepada pintu surga kita, dan kita memiliki anak yang soleh dan soleha masuk surga bersama-sama. Nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.